Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Yang saya hormati pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju pada lembaga pemerintah, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. Hadirin sekalian yang berbahagia, serta saudara sebangsa dan setanah air, pandemi COVID-19 telah menjadi bencana kesehatan dan kemanusiaan di abad ini yang berimbas pada semua lini kehidupan manusia. Berawal dari masalah kesehatan, dampak pandemi COVID-19 telah meluas ke masa sosial, ekonomi, bahkan ke sektor keuangan. Penanganan yang luas bisa telah dilakukan oleh banyak negara, terutama melalui stimulus fiskal. Contohnya, Jerman mengalokasikan stimulus fiskal sebesar 24,8% PDB-nya, namun pertumbuhannya terkontraksi minus 11,7% di kuartal kedua 2020. Cina mengalokasikan stimulus 6,2% PDB dan telah kembali tumbuh positif 3,2% di kuartal kedua, namun tumbuh minus 6,8% di kuartal sebelumnya. Kini pun melakukan langkah yang luar biasa. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 antara lain memberi relaksasi divisi APBN dapat diperlebar dari divisi sebesar 5,07% PDB dan kemudian meningkat lagi menjadi 6,34% PDB. Pelebaran divisi dilakukan mengingat kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan dan perekonomian meningkat pada pendapatan negara mengalami penurunan. Hadirin yang saya muliakan, saat ini kita juga harus fokus mempersiapkan diri menghadapi tahun 2021. Ketidakpastian global maupun domestik masih akan terjadi. Program pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan bersama dengan reformasi di berbagai bidang. Kebijakan relaksasi divisi melebihi 3% dari PDB masih diperlukan dengan tetap menjaga kehati-hatian, kredibilitas, dan keseimbangan fiskal. Rencana kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk pertama mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Kedua, mendorong reformasi struktur untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Yang ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital. Serta keempat, memanfaatkan dan antisipasi perubahan demokratif. Karena akan banyak ketidakpastian, RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial, ekonomi, dan geopolitik, juga efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya muliakan, seiring dengan pentingnya lanjutan pemulihan ekonomi, pada RAPBN tahun 2021 dialokasikan anggaran sekitar 36,5 triliun yang akan diarahkan untuk pertama, penanganan kesehatan dengan anggaran sekitar 25,4 triliun.
untuk pengadakan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU. Kedua, perlindungan sosial pada masyarakat ke bawah sekitar 110,2 triliun melalui program keluarga, kartu sembako, kartu prakerja, serta bansos tunai. Ketiga, sektor kementerian atau lembaga dan Pemda dengan anggaran sekitar 136,7 triliun yang ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi. Pada tahun 2021, anggaran transfer ke daerah dan dana desa TKDD direncana sebesar 79,3 triliun. Dengan anggaran tersebut, arah kebijakan yang akan dilakukan diantaranya: pertama, mendukung langkah pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sastra, pertumbuhan ekonomi, dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikian sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM. Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil dalam rangka mendukung penanganan kesehatan, jaringan pengamanan sosial, serta pemulihan ekonomi dampak COVID-19. Ketiga, mengarahkan 25% dari dana transfer umum untuk mempercepat program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan SDM. Dalam 5 tahun terakhir, hasil dari pemanfaatan anggaran TKDD telah dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik, seperti akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak, serta persaingan yang dibantu oleh tenaga kesehatan. Tingkat kesenjangan di wilayah pedesaan juga menurun, yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio Gini dari 0,316 pada tahun 2016 menjadi 0,315 pada tahun 2019. Demikian juga dengan persentase penduduk miskin di pedesaan turun dari 13,96% pada tahun 2016 menjadi 12,60% pada tahun 2019. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, demikian keterangan pemerintah atas rencana Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2021 beserta nota keuangannya. Besar harapan kami, pembagian RAPBN tahun 2021 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia yang maju, bermartabat, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, berkah, dan ridhonya bagi kita semua dalam menjalankan amanah seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu negeri Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Hum. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.